Kenapa? La khalaqallahu khalqan, maka Allah kemudian mengganti makhluk-makhluk manusia lain yang akan berbuat dosa. Maka kalau mau umur panjang berbuat dosa. Bukan itu. Itu aja namanya pokoknya judi lah. Karena kalau kebaikan toh isinya satu kampung isinya orangnya baik semua, sama sekali tidak berbuat dosa, maka itu akan dimusnahkan Allah, dimatikan Allah, akan diganti dengan makhluk yang baru, manusia baru yang akan berbuat dosa. Kemudian tumayakfirun lahum, kemudian Allah mengampuni kalau orang itu beristighfar. Maka di sini harus kita pahami semua manusia itu berpotensi melakukan salah, berpotensi melakukan dosa. Cuma harus ada hal yang harus kita pahami. Ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan dosa, dosa itu memang lumrah dilakukan manusia. Tapi kita harus tahu trik-trik melakukan salah, trik-trik melakukan dosa. Nah, ini ilmu. Bagaimana kesalahan kita biar ada potensi diampuni oleh Allah. Kalau kita tidak paham ilmu ini, maka bablas. Dosa justru benar-benar akan memasukkan kita ke dalam neraka. Yang pertama perlu dicatat, diingat-ingat. Kalau pada suatu ketika kita terjerumus melakukan kesalahan, yang pertama, kullu maksiatin, setiap kemaksiatan, nasyiatin, yang muncul, yang tumbuh, an syahwatin, dari syahwat. Syahwat itu apa? Syahwat itu istiyakin nafsi ila syai'in, condongnya hati kepada sesuatu. Jadi maksiat dilakukan karena syahwat. Puasa, seharusnya puasa, kok tidak puasa? Kenapa tidak puasa? Lapar, cukup sudah. Kenapa tidak sholat? Malas. Kenapa tidak mau majelis taklim? Nonton sepak bola. Alasan ini harus pas, ya. Maka itu berarti karena syahwat. Syahwatnya lebih condong kepada makan, makanya tidak puasa. Syahwatnya, keinginannya lebih condong kepada keinginan nonton sepak bola, makanya tidak ikut majelis taklim. Kalau ada orang yang melakukan kesalahan, kemaksiatan, tapi alasannya seperti ini, kullu maksiatin an syahwatin fa innahu yurja ghufranuha, maka maksiat model seperti ini yurja ghufranuha, masih bisa diharapkan diampuni oleh Allah. Cek masih dengong. Cek efek orangnya. Jadi maksiat kalau muncul dari syahwat itu masih bisa diharapkan ampunan dari Allah. Tapi beda lagi, kullu maksiatin nasya'at, setiap kemaksiatan nasya'at yang muncul an kibrin, dari kesombongan, dari keangkuhan, dari takabur. Kenapa tidak sholat? Ya, walaupun sholat tidak mungkin saya masuk surga. Walaupun sholat, ngapain sholat? Sholat itu nggak penting. Ngapain sholat? Sholat itu bohong, nggak penting sholat. Berarti alasannya bukan karena syahwat, karena sombong, nantang sama Allah. Kenapa puasa? Ya puasa nggak puasa ya pasti sama saja, masuk neraka. Masuk neraka ongku. Kenapa? Alasannya sombong tadi. Ketika kemaksiatan kita karena kesombongan, bukan karena syahwat, maka di sini disebutkan fa innahu la yurja ghufranuha, maka tidak ada kemungkinan diampuni oleh Allah. Maka harus hati-hati kalau bersalah, kalau maksiat harus dijaga hatinya. Ini maksiat saja masih harus jaga sopan santun. Ya, maksiat masih jaga sopan santun. Jangan sampai kesalahan kita, kemaksiatan kita dilandasi karena kesombongan.
Kenapa di sini disebutkan contohnya? Li'anna maksiata iblis, karena kesalahan kemaksiatannya iblis, karena asluha minal kibari. Maksiatnya iblis itu fondasinya, alasannya karena kesombongan. Iblis itu dulu penghuni surga. Dia maksiat, iya. Dia salah, iya. Tapi salahnya karena apa? Karena dia sombong, menyepelekan Nabi Adam. Kenapa harus bersujud kepada Nabi Adam? Saya diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam dari tanah. Ana khairu minhu, saya lebih baik daripada dia. Kenapa harus sujud kepada Nabi Adam? Ini kira-kira bahasa sombong apa enggak? Sombong. Gara-gara sombong, dia salah, sombong, maka diusir dari surga menjadi penghuni neraka. Beda dengan Nabi Adam. Nabi Adam apakah salah? Sama salah. Dilarang memakan buah yang dilarang. Di surga semuanya boleh, kecuali satu, jangan didekatin. Kecuali yang buah ini jangan dimakan. Tapi karena tergoda iblis, terpaksa ikut makan juga. Tapi kan karena syahwat, pengen. Kok dilarang? Kayak apa sih rasanya? Karena pengen. Bukan karena melawan perintah Allah, tapi karena pingin. Apakah salah? Salah. Kemudian diusir oleh Allah dari surga ke dunia. Tapi apakah diampuni? Diampuni oleh Allah. Bukan tidak masuk neraka, tapi justru diampuni dengan doanya, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka dua contoh ini bisa kita jadikan contoh. Kalau kita salah, kalau kita terjerumus kepada maksiat, jangan ada sombongnya, jangan melawan perintah Allah. Kenapa nggak sholat? Halah, nggak mungkin, Allah nggak mungkin menyiksa saya. Kenapa sholat-sholatan? Jangan. Cukup, malas, wes cukup. Kenapa nggak pengajian? Capek, cukup. Nggak usah ngapain pengajian bolak-balik juga gitu-gitu aja. Nah, alasan-alasan seperti ini justru akan menjerumuskan kita kepada tidak adanya ampunan Allah. Dosa iya, salah iya, manusiawi. Tapi yang kita harapkan adalah ampunan dari Allah. Bagaimana bisa Allah mengampuni kita, sedangkan yang ada dalam hati kita adalah kesombongan, melawan perintah Allah. Jadi cukup karena syahwat saja. Kalau maksiat karena syahwat, pingin tidak ngaji, pingin nggak sholat. Kenapa nggak sholat? Pokoknya males. Cukup sudah, nggak usah alasan lain. Kalau alasan lain-lain nanti ujung-ujungnya malah justru kita sombong yang muncul, melawan perintah Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau seandainya kita terjerumus ke dalam kemaksiatan, yang kedua yang harus kita ketahui bahwasanya man aznaba dzanban, barang siapa yang melakukan dosa, wa huwa yadhaku, sedangkan dia tertawa. Melakukan dosa tertawa. Ada Pak? Melakukan dosa tertawa. Ini karakternya guyu, hahaha, senang. Ketika ada orang yang melakukan dosa, kemudian dia tertawa, bangga dengan dosanya, malah dipamer-pamerkan. Wih, aku udah habis melakukan kesalahan, aku sudah nyolong dan lain sebagainya. Berarti bangga dengan dosanya, tertawa dengan dosanya. Fa innallaha yudkhiluhun nar wa huwa yubki. Maka orang yang seperti ini akan dimasukkan ke dalam neraka dan dia dalam keadaan menangis. Maka kalau melakukan maksiat, jangan tertawa, nangis. Bisa kira-kira melakukan maksiat nangis, nyolong sandal sambil nangis? Nggak bisa ya. Melakukan zina sambil nangis dan lain sebagainya. Melakukan kemaksiatan, hindari, jangan sampai bangga dengan kemaksiatannya. Sebaliknya, waman ata'a wa huwa yubki, barang siapa yang melakukan taat kepada Allah, ibadah, zikir, sholat tahajud dan lain sebagainya, majelis taklim, bersolawat, mahalul qiyam, sedangkan dia dalam keadaan menangis, ibadah sambil nangis, doa sambil nangis,
istighfar sambil nangis, la ilaha illallah tahlil sambil nangis. Kenapa dia nangis? Hayaan, karena malu minallah, kepada Allah, wa khaufan, dan takut jangan-jangan ibadah saya ini nggak diterima sama Allah. Jangan-jangan bacaan yasin saya, tahlil saya, zikir saya nggak diterima sama Allah. Malu sama Allah, takut kalau tidak diterima. Malu karena apa? Ibadah kita sedikit. Orang yang seperti ini selalu takut sama Allah, selalu merasa kurang sama Allah, ketaatannya, nangis ibadahnya, maka dia akan dimasukkan surga dalam keadaan bahagia tertawa. Maka ada dua pilihan, melakukan maksiat dengan tertawa berarti akan masuk neraka dalam keadaan nangis, atau melakukan ibadah dalam keadaan sedih, dalam keadaan nangis. Kenapa melakukan ibadah kok harus sedih? Karena kalau ibadah diimbangi dengan tertawa, biasanya yang muncul sombong. Aku sudah habis sholat, aku sudah jamaah, aku sudah majelis taklim dan lain sebagainya. Senang ini ujung-ujungnya nanti menyepelekan temannya yang tidak pengajian, menyepelekan teman-temannya yang belum melakukan kebaikan. Jadi ini perlu hati-hati untuk menjaga hati. Seandainya kita memang suatu ketika terjerumus ke dalam kemaksiatan, terjerumus kepada dosa, harus hati-hati. Yang pertama, jangan sampai yang pertama dilandasi karena sombong, tapi murni karena syahwat. Kemudian yang kedua, melakukan dosa dengan sambil tertawa. Karena apa? Karena maksiat itu haknya orang maksiat adalah sedih, adalah nangis, adalah nyesel. Kan sangat terbalik. Melakukan maksiat harusnya sedih, harusnya menyesal, harusnya beristighfar, malah tertawa, malah dipamerkan ke teman-temannya, dipamerkan di medsos kalau habis maksiat, dan sebaliknya. Dan orang yang melakukan kebaikan juga seperti itu, sebaliknya. Kemudian selanjutnya, min ba'dil hukama, dari sebagian para wali-walinya Allah, la tahkiru adzunub as-sighar, jangan pernah meremehkan dosa-dosa kecil. Jadi kalau melakukan dosanya kecil, jangan diremehkan. Fa innaha tatasya'abu minha adzunubul kibar, karena dari dosa-dosa kecil inilah akan muncul dosa besar. Dosa kecil contohnya apa? Nyolong sandal di masjid, itu kan dosa kecil. Dengan korupsi, besaran mana dosanya? Korupsi itu dosa besar. Nyolong sandal dosa kecil. Tapi kalau disepelekan, alah cuma nyolong sandal, tapi tiap Jumat nyolong terus. Ayo, tiap Jumat nyolong terus, sandal bagus dibawa ke masjid, gak bawa sandal bagus dibawa tiap hari Jumat. Ini rutin, istiqomah Pak. Istiqomah. Kenapa? Disepelekan dosanya. Nah, ada orang korupsi 5 juta, 5 juta, tapi seumur hidup cuma 1 kali. Kira-kira kalau ditotal besaran mana? Besaran nyolong sandal, kecil, tapi tiap hari disepelekan. Maka jangan pernah menyepelekan dosa kecil. Ngerasain, ngomongin orang dan lain sebagainya, itu dosa-dosa sepele. Tapi kalau tiap hari disepelekan, tidak menutup kemungkinan ada murkanya Allah di sana. Wa aidan rubama, kadang-kadang yakunu ghadabullahu ta'ala fi tilka sighar, terkadang ada murkanya Allah, marahnya Allah terhadap dosa yang kecil yang kita lakukan. Maka jangan pernah menyepelekan dosa kecil. Siapa tahu dosa itu yang mengantarkan kita masuk ke dalam neraka. Sebaliknya, jangan pernah menyepelekan ibadah yang sepele. Cuma nata sandal di masjid, sepele. Cuma yang sepele-sepele lah, gak usah yang besar-besar, yang sepele, bersih-bersih di masjid. Tapi mungkin gara-gara itu Allah ridho, justru masuk ke dalam surga.
surga. Mau pengajian, nata karpet, tiap ada ustadz datang bawain kopi, istiqomah. Sepele kan? Alah cuma bawain kopi gitu aja. Sepele. Tapi kalau Allah ridho, tidak ada yang bisa menghalangi orang yang seperti ini masuk ke dalam surga. Jadi itu yang harus kita pahami, bahwasanya dosa, pahala, kemudian kemaksiatan bukan masalah besar kecilnya, tapi kepada siapa kita bermaksiat. Kemudian yang terakhir, la saghirata ma'al israri wala kabirata ma'al istighfari. Tidak ada yang namanya dosa kecil itu jika dilakukan terus menerus. Dosa kecil kalau dilakukan terus menerus, lama-lama ya banyak dosanya. Tiap hari istiqomah nyuri uang 1.000, ya lama-lama banyak kan. Tapi orang korupsi kelihatannya besar, tapi kan sekali. Maka jangan pernah menyepelekan dosa yang kecil. Tidak ada namanya dosa kecil jika dilakukan terus menerus. Wala kabirata ma'al istighfari, dan tidak ada juga namanya dosa besar jika diikuti dengan istighfar. Perbanyak istighfar. Kenapa demikian? Karena taubat atau istighfar itu tamhu asarul khotiat, akan menghapus bekas-bekasnya kesalahan. Wa in kanat kabiratan, sekalipun dosanya besar. Maka ibadah yang kita lakukan ada 3 kemungkinan. Ibadah apa saja itu ada 3 kemungkinan. Kemungkinan memang dikasih pahala. Jadi zikir yang kita baca, sholatnya, pengajian, kebaikan yang kita lakukan, 1 kemungkinan dikasih pahala. Yang kedua, kemungkinan dihapus dosanya. Yang ketiga, kemungkinan diangkat derajatnya. Jadi ada 3 kemungkinan. Katanya saya kalau melakukan ini dapat ini, dapat itu, bisa diangkat. Kemungkinan dosa kita banyak. Jadi kita pengajian seperti ini minimal menghapus dosa-dosa kita. Kita sholat dalam sehari semalam 5 kali, dosa terhapus. Karena apa? Ya karena diimbangin. Maksiat jalan, ibadah jalan, imbang, makanya nggak dapat apa-apa. Yang penting nggak dosa sudah. Karena apa? Dosanya dihapus dengan ibadah. Tapi beda lagi kalau para guru-guru kita, kiai, ulama, mereka tidak melakukan dosa, maka zikirnya, sholatnya, sholawatnya, manfaatnya jelas. Sekali bismillah bisa melumpuhkan Jepang. Kenapa bismillah kita tidak bisa? Ya karena bismillah kita diimbangi dengan dosa. Kiai-kiai sepuh kita, bismillahirrahmanirrahim, bisa hancur. Tank bisa hancur, kacang hijau bisa jadi tentara. Kalau sekarang bismillahirrahmanirrahim, kacang hijau jadi bubur. Kenapa? Karena bismillahnya para ulama tidak ada dosanya. Orang yang mengucapkan suci, betul-betul bersih. Sedangkan kita, bismillah kita masih diimbangi dengan maksiat. Maka bismillah kita tidak sakti. Bismillah kita justru menghapus dosa kita. Kalau pingin bismillahnya sakti, ya jangan melakukan dosa. Kalau masih berdosa, melakukan salah, bismillahnya ya tidak sakti, tapi minimal menghapus salah. Terus terakhir, jangan pernah ada kalimat, kenapa pengajian? Kamu lo masih maksiat. Saya ini nggak pantas masuk masjid, orang masih maksiat. Jangan pernah melakukan hal seperti ini. Bahasa seperti ini salah. Sudah maksiat, nggak ke masjid lagi. Sudah salah, sudah banyak maksiat, tidak mau pengajian lagi. Terus kapan? Nunggu tobat, kapan tobatnya? Maka harus diimbangin. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima taubat. Siang maksiat, malam tobat. Siang maksiat, malam tobat. Ini bukan berarti nyuruh ya. Sebisa mungkin kita ibadah seterusnya. Tapi kalau ketika kita terjerumus kepada kemaksiatan, jangan sampai putus asa dengan rahmatnya Allah. Jangan merasa tidak pantas, saya nggak enak pengajian, saya lo masih banyak dosa. Biasanya bahasa ibu-ibu seperti itu. Saya saya malu mau pengajian, saya lo belum pakai jilbab. Betul. Pernah nggak mendengar bahasa seperti ini?
Nah, Seharusnya sekalipun belum bisa pakai jilbab, tapi pengajian tetap jalan. Minimal pernah pakai jilbab ketika pengajian. Sudah tidak pakai jilbab, tidak mau pengajian, ngerasain orang lagi. Kamu tuh gak pantas pengajian, orang mulutnya masih kayak gitu, tidak pakai jilbab, oh udah disalahkan. Orang salah disalahkan lagi. Nah, hal-hal seperti ini harus kita pahami. Sekiranya kita memang merasa belum pantas, merasa banyak dosa, jangan pernah meninggalkan majelis taklim, jangan pernah meninggalkan majelis zikir, jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Minimal ibadah kita bisa ngimbangi kemaksiatan kita, minimal ibadah kita bisa menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Maksiat jalan terus, ibadah juga tetap sebagai kewajiban. Tapi ini bukan nyuruh boleh ibadah maksiat boleh jalan terus, tidak. Artinya kita jangan sampai putus asa dengan yang namanya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan tidak ada yang bertanya. Biasanya Pak Sultan yang bertanya. Mudah-mudahan tidak ada yang bertanya. Enggak kan? Enggak. Sudah ditutup pertanyaannya. Kurang lebihnya mohon maaf. nanti di akhir acara. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima uliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha syu'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma nawwir qulubana bi nuril iman wa nawwir qulubana bi nuril islam wa nawwir qulubana bi nuril quran wa nawwir qulubana bi nuril hidayah kama nawartal arda bi nuri syamsika wa qamarik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya qawiyyu ya matin ikfi syarra dhalimin aslahallahu umural muslimin sarafallahu syarral mu'din. Ya Aliyyu ya Kabir, Ya Alimu ya Qadir, Ya Sami'u ya Basir, Ya Latifu ya Khabir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya alima sirri minna la tahtiki sitra anna wa afina wa'fu anna wa kullana haitsu kunna. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi asraril Fatihah. Hadirin jemaah Majelis Taklim Nurul Jannah rahimahumullah, demikianlah rangkaian acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz Agus Haryanto bisa menjadi bekal kita ke depannya. Dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini.
salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubassiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masayihina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa Wasallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubassiruna biha wa lana wa auladana wa jami'a masayihina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubassiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masayihina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada ila yaumil akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar.